Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas sebuah topik yakni video kampanye digital kesehatan anti rokok pada media sosial TikTok dan analisis dari video kampanye yang sudah kami buat. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya sendiri, Lira Zevanya Kaila dengan NPM 10080022207 dan yang selanjutnya. Muhammad Nabi Fari Putra Fajar dengan BPM 100.800.223.17. Saya Muhammad Fajar Ihsani dengan NPM 100.800.223.22. Soalnya saya sendiri, Fidel Agung dengan PM 100.800.223.25. Nah, sebelum ke dalam penjelasan lebih lanjut terkait analisis dan latar belakang video kampanye digital yang sudah kami buat, kami akan menampilkan terlebih dahulu video kampanye dari video kampanye anti rokok pada media sosial TikTok. Kita menghirupnya seolah itu udara. Namun, di balik setiap kepulan asap, ada bahaya yang tak terlihat. Merayap, menggerogoti, mengambil napas kita. Tapi, gimana jika racun ini bisa jadi jembatan? Bukan untuk hancur, tapi untuk melangkah mundur. Perlahan, dengan sadar. Berhenti bukan tentang seketika. Ini tentang menemukan cara lain, mengisi kekosongan. Setiap langkah kecil merupakan kemenangan. Temukan dirimu yang sejati. Nah, oke, selanjutnya bisa di slide. Nah, selanjutnya ada latar belakang. Kenapa sih kita memilih tema kampanye digital anti merokok? Karena melihat urgensi masalah rokok dan potensi TikTok, kami akhirnya memutuskan untuk merancang sebuah kampanye digital anti rokok yang unik dan inovatif. Nah, kami juga tidak menggunakan pendekatan yang konfrontatif, melainkan pendekatan yang halus, introspektif dan memotivasi. Nah, di sini ada yang nomor 1, fenomena merokok adalah isu krusial dengan dampak signifikan terhadap kesehatan individu dan masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada media sosial khususnya TikTok menawarkan potensi yang besar karena TikTok ini di zaman sekarang sedang sangat naik ya bagi pengguna-penggunanya. Jadi kami memutuskan untuk menggunakan platform media sosial TikTok untuk menjangkau audiens yang luas dan beragam, didominasi generasi muda. Dan yang terakhir, kampanye dirancang dengan pendekatan halus, subtle dari segi visualisasi dan narasi, bukan konfrontatif atau menghakimi. Oke, boleh selanjutnya. Nah, jadi kita juga punya tujuan dari video kampanye digital yang telah kami buat. Yang pertama, mengadopsi gaya editing yang sedang tren di TikTok, terinspirasi dari video Close Moments dengan sound songbird pada TikTok. Yang kedua, mengusung narasi yang bersifat introspektif dan memotivasi, seperti berhenti bukan tentang seketika. Ini tentang menemukan cara lain mengisi kekosongan, setiap langkah kecil adalah kemenangan. Temukan dirimu yang sejati. Nah, itu adalah sepenggal dari narasi pada video kampanye digital kami. Dan yang terakhir ada memberikan pemahaman yang lebih dalam dan membangun kesadaran secara bertahap mengenai bahaya merokok seperti itu. Oke, selanjutnya. Dan selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama adalah komunikasi kesehatan dan perubahan teoritik atau transtheoretical model atau biasanya disebut TTM, yang mengemukakan perubahan perilaku adalah proses yang bertahap. Selanjutnya adalah strategi kampanye digital. TikTok memiliki video format pendek, algoritma rekomendasi yang kuat, musik viral, dan tren editing yang dinamis. Ketiga adalah efek visualisasi dan narasi. Visualisasi alam serta ragam emosi manusia dapat memicu respon fisiologis positif seperti penurunan tingkat stres dan peningkatan rasa tenang. Lalu, gimana sih konsep yang akan kita bawa pada kampanye ini? Dan di bagian kalimat, kita menghidupnya soal itu udara. Namun, di balik setiap kepulan asap, ada bahaya yang tak terlihat. Merayap, menggerogoti, mengambil napas kita. Tapi bagaimana jika racun ini bisa jadi jembatan? Bukan untuk hancur, tapi untuk melangkah mundur. Perlahan, dengan sadar, berhenti bukan tentang seketika. Ini tentang menemukan cara lain mengisi kekosongan. Setiap langkah kecil, kemenangan, dan temukan dirimu yang sejati.
Pada narasi ini secara tersirat menyampaikan bahwasannya berhenti merokok adalah proses bertahap dan penemuan diri sendiri. Pesan ini difokuskan pada pemberdayaan individu untuk menemukan motivasi dan internal dan jalur alternatif menuju kesehatan. Di selanjutnya ada metode produksi. Metode produksi itu dibagi menjadi 3, yaitu ada produksi, praproduksi, dan pasca produksi. Nah, yang pertama ini ada produksi, ya, dibagi menjadi 4 hal, yaitu yang pertama finalisasi narasi kampanye yang puitis, memotivasi, dan tidak menghakimi. Yang kedua ada dubbing suara atau voice over yang dilakukan dengan intonasi yang tenang, hangat, dan meyakinkan. Untuk yang ketiga ada pengambilan footage yang diawali dengan seorang merokok, lalu disambung dengan footage alam dan jalanan yang menenangkan. Yang keempat ada proses editing, menerapkan gaya yang telah dianalisis, termasuk penggunaan efek visual dan sound latar yang sesuai. Yang kedua ada bagian praproduksi. Praproduksi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada analisis mendalam terhadap konten tren di TikTok, termasuk gaya editing, video populer, dan preferensi visual audience. Yang kedua ada contoh spesifik, adalah spesialis video quote moment yang menggunakan sound drama mind pada akun Adam SYCH. Yang ketiga ada perumusan konsep kampanye dengan pendekatan halus, integrasi visualisasi alam, narasi introspektif, dan gaya editing trend. Nah, yang terakhir ada pasca produksi. Ini finalisasi video untuk memastikan tidak ada kesalahan teknis, keselarasan visual dan audio, serta kualitas optimal. Selanjutnya kita masuk ke analisis video kampanye. Untuk di video awal dalam monitoring kampanye, di kondisi awal ini untuk 2 hari posting, videonya mendapatkan 58 tayangan dan 11 like. Setelah itu kita itu memberikan boost untuk video yang kita posting. Setelah boost diberikan, kita mendapat peningkatan tayangan menjadi 2.683 tayangan dan mendapatkan engagement like 157, komentar 2, share 5, dan disimpan oleh 2 orang. Di selanjutnya ada analisis video kampanye. Ini performa tayangan setelah dilakukan boost yang tadi. Total waktu putar dalam video tersebut diputar sebanyak 1 jam 21 menit 43 detik. Untuk waktu tonton rata-ratanya emang masih agak kecil angkanya, dalam hanya 1,9 detik. Dan selanjutnya ada menonton video secara utuhnya, ada 0,16% dari audiens. Dan yang terakhir ada puncak tayangannya di tanggal 6 Juni dengan 2048 viewers. Dan selanjutnya ada analisis audiens. Jadi untuk keseluruhan di penonton, jenis penonton ini penonton baru ada 12%, penonton baliknya 88%, yang tidak mengikuti akun ini ada 100%, tapi untuk pengikutnya hanya 0% dan tidak bertambah. Untuk di gender penontonnya ada pria 65%, ada perempuan 32%, dan sisanya lainnya hanya 3%. Untuk sumber lalu lintas, kalau masuk ke For You page, FYP, yang disebut FYP itu ada 87,4%. Untuk melihat profil pribadi ada 9,7% dan lainnya ada 1,6%. Di sini ada evaluasi kampanye. Nah, keberhasilan strategi boost tayangan menjadi 2.683 tayangan. Yang kedua, mayoritas penonton berasal dari For Your Page atau FYP sebanyak 87,4%, menunjukkan algoritma TikTok mendistribusikan video dengan baik. Evaluasi kampanye, ada beberapa tantangan juga selama kampanye ini. Yang pertama, retensi audiens sangat rendah. Waktu tonton rata-rata hanya 1,9 detik atau 0,16% menonton utuh dan 4% retensi. Yang kedua, hook atau pembuka video tidak berhasil menarik perhatian dengan sebagian besar penonton berhenti pada 0,01 detik. Yang ketiga, tingkat engagement minim, hanya 2 komentar dan 5 share. Yang keempat,
tidak ada penambahan pengikut baru meskipun 100% penonton adalah bukan pengikut. Yang terakhir, terdapat diskrepansi antara tayangan video sebanyak 2.683 dan total penonton hanya 25 yang memerlukan klarifikasi. Kesimpulan dari kampanye ini, yang pertama, kampanye berhasil dalam jangkauan dengan peningkatan tayangan video secara signifikan. Namun, kampanye gagal mempertahankan perhatian audiens secara efektif, ditunjukkan oleh rendahnya retensi dan engagement. Ini menggarisbawahi kesenjangan antara desain kampanye yang halus dan realitas perilaku konsumen konten yang cepat di platform TikTok. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari hasil analisis video kampanye digital kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi Bapak serta teman-teman sekalian selama presentasi kami. Kami juga memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, baik dari segi informasi yang kurang jelas, slide yang mungkin kurang sempurna, atau keterbatasan waktu yang membuat diskusi kami kurang mendalam. Kritik dan saran dari semuanya akan sangat berharga bagi kami untuk terus belajar dan menjadi lebih baik di kemudian hari. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.